Halo, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang keamanan WLAN. Perkenalkan, nama saya adalah saya Trisnata. Saya memiliki NIM 19108172100020. Pertanyaan pertama, perangkat-perangkat yang diperlukan untuk membuat sebuah jaringan wireless apa saja? Itu ada 4, yaitu wireless network adapter atau WiFi adapter adalah alat yang dipakai untuk perangkat komputer atau laptop agar dapat tersambung dengan koneksi WiFi yang tersedia di sekitarnya. Wi-Fi adapter menggunakan gelombang radio saat melakukan proses pertukaran data. Selain untuk menangkap sinyal Wi-Fi, Wi-Fi adapter sekaligus juga dapat dipakai untuk memperkuat sinyal Wi-Fi yang ada. Kemudian kedua adalah wireless router atau wireless access point. Wireless access point atau WAP yang juga dikenal sebagai access point adalah perangkat keras yang digunakan dalam jaringan area lokal nirkabel untuk mengirim dan menerima data. Selanjutnya adalah antena wireless. Arti sederhana dari antena wireless adalah sebuah alat untuk mengirim dan menerima sinyal elektromagnetik secara nirkabel. Dan terakhir, wireless repeater. Wireless repeater adalah perangkat yang mengambil sinyal yang ada dari router nirkabel atau titik akses nirkabel dan menyiarkan ulang untuk membuat jaringan kedua. Berikutnya adalah sebutkan dan jelaskan tipe-tipe jaringan wireless. Pertama, ada WPAN atau wireless personal area network. Adalah jaringan kabel yang dengan jangkauan rendah yang digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat yang digunakan untuk keperluan pribadi. Itu memiliki radius sekitar kurang lebih 20 meter. Kemudian selanjutnya adalah WLAN atau singkatan dari Wireless Local Area Network. Itu suatu jenis jaringan komputer yang menggunakan gelombang radio sebagai alat atau media transmisi data. Itu memiliki radius kurang lebih 100 meter. WMAN atau Wireless Metropolitan Area Network adalah teknologi yang mengizinkan koneksi dari berbagai jaringan dalam satu area metropolitan, seperti bangunan-bangunan yang berbeda dalam suatu kota tanpa harus memasang kabel tembaga atau fiber antar bangunannya. Tapi cukup dengan menggunakan media transmisi wireless untuk dapat berkomunikasi antara satu area dengan area lainnya. WMAN memiliki radius kurang lebih 10-50 km. Kemudian WWAN atau Wireless Wide Area Network adalah sebuah bentuk komunikasi nirkabel yang memiliki area yang sangat luas. Antara lain penggunaannya biasa seperti 2G, 3G, 4G, dan lain sebagainya. WWAN ini radiusnya mencakup kota atau negara. Ini pertanyaan ada, mungkin menjelaskan protokol pada jaringan wireless. Jadi pada protokol jaringan wireless ada 7. Yang pertama adalah 802.11. 802.11 memiliki frekuensi sebesar 2,4 GHz dan transmisi data sebesar 2 megabit per second. Kemudian yang kedua adalah 802.11b. 802.11b memiliki frekuensi sebesar 2,4 GHz dan memiliki transmisi data sebesar 11 megabit per second. Kemudian yang ketiga ada 802.11a memiliki frekuensi sebesar 5 GHz dan transmisi data sebesar 54 megabit per second. Kemudian yang keempat adalah 802.11g memiliki frekuensi 2,4 GHz dengan transmisi data 54 megabit per second. Kemudian selanjutnya adalah 802.11n itu memiliki frekuensi 2 yaitu 2,4 GHz dan 5 GHz. Transmisi datanya sebesar 300 megabit per second. Kemudian yang ke-6 802.11ac memiliki dua frekuensi juga 2,4 GHz dan 5 GHz dengan transmisi data sebesar 1300 megabit per second. Dan yang terakhir ada 802.11ax memiliki frekuensi 2,4 GHz menggunakan frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz dan menggunakan transmisi dan memiliki transmisi data sebesar 10.530 megabit per second. Menurutnya lebih aman manakah jaringan kabel dengan jaringan wireless? Jika kita banding-bandingkan, jawabannya yaitu jaringan kabel. Mengapa? Karena pada jaringan kabel koneksi tidak bisa terkonek secara ilegal dan harus menggunakan kabel terlebih dahulu. Berbeda dengan wireless yang bisa untuk dikoneksikan secara ilegal tanpa menggunakan kabel, sehingga lebih mudah untuk melakukan penyerangan. Berikutnya, serangan-serangan pada jaringan wireless LAN apa saja? Yaitu yang pertama ada MAC address spoofing. MAC address spoofing adalah sebuah cara di mana seorang attacker akan mengubah atau memasukkan sebuah MAC address. Biasanya MAC address terdapat pada suatu perangkat NIC seperti laptop, Android, komputer, router, dan lain-lain sebagai identitas secara permanen. Ini dimanfaatkan untuk berbagai keperluan authentication client pada suatu sistem server untuk saling bertukar informasi. Yang kedua adalah WP attack. Metode WP sudah tidak digunakan dan tidak diperbaharui selama lebih dari 10 tahun dan tidak disarankan
dan juga tidak dilarang untuk digunakan untuk mengamankan jaringan nirkabel. Kemudian yang ketiga adalah man in the middle attack. Man in the middle attack yaitu serangan cyber yang terjadi ketika komunikasi antara dua belah pihak atau sistem dicegat oleh pihak ketiga, yaitu hacker secara diam-diam. Serangan ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk komunikasi online seperti email, media sosial, website, dan lain-lain. Kemudian yang keempat ada rogue access point. Rogue access point atau RAP adalah akses point ilegal yang tidak dilindungi dan tidak dibuat oleh administrator jaringan. Segala sesuatu yang dilakukan oleh pengguna dalam mengakses sesuatu pada internet akan diketahui atau dimata-matai oleh pelaku penyerangan RAP tersebut. Kemudian terakhir ada DOS attack. DOS attack atau denial of service attack terjadi ketika seorang attacker terus membombardir sebuah AP atau access point dengan permintaan palsu, pesan koneksi dini sukses, pesan kegagalan, atau perintah-perintah lainnya. Ini menyebabkan pengguna yang sah tidak dapat masuk ke jaringan, bahkan dapat menyebabkan jaringan macet. Serangan ini bergantung pada penyalahgunaan protokol seperti Extensible Authentication Protocol atau EAP. Yang soal ke-6, jelaskan kelemahan wireless LAN. Jadi kelemahan WLAN pada lapisan fisik yaitu Wi-Fi menggunakan gelombang radio pada frekuensi milik umum yang bersifat bebas digunakan oleh semua kalangan dengan batasan-batasan tertentu. Setiap Wi-Fi memiliki area jangkauan tertentu tergantung power dan antena yang digunakan. Tidak mudah melakukan pembatasan area yang dijangkau pada Wi-Fi. Kemudian pada lapisan MAC, pada lapisan ini terdapat kelemahan yakni jika sudah terlalu banyak node atau klien yang menggunakan channel yang sama dan terhubung pada AP yang sama, maka bandwidth yang mampu dilewatkan akan menurun. Karena itu MAC address sangat mudah untuk di-spoofing atau ditiru atau diduplikasi, membuat banyak permasalahan keamanan. Kemudian soal ke-7 adalah jelaskan yang dimaksud dengan SSID. Jadi SSID atau nama jaringan Wi-Fi adalah nama yang digunakan jaringan Anda untuk memberitahukan keberadaannya ke perangkat lain. Ini juga merupakan nama yang dilihat oleh pengguna terdekat di daftar jaringan yang tersedia di perangkat mereka. Kemudian ada jelaskan perbedaan dari WAP, WPA, dan WPA2. WAP merupakan tipe keamanan kabel yang pertama yang dianggap paling tidak aman dari semua protokol. WPA yang paling banyak dijadikan untuk digunakan di dunia sampai sekarang karena WAP itu masih menggunakan perangkat lama. Administrator jaringan belum mengubah keamanan default jaringan biasanya, dan perangkat-perangkat belum mendukung sistem keamanan yang lebih baru seperti WPA dan WPA2. Kemudian kedua ada WPA. WPA hadir sebagai penerus dari WAP. WPA didesain dengan komponen enkripsi Temporal Key Integrity Protocol, yaitu TKIP, yang kemudian digantikan oleh Advanced Encryption Standard atau AES. Namun ternyata WPA masih mengadopsi beberapa fitur dari WAP yang membuatnya dianggap juga tidak aman. Kemudian paling terakhir yaitu WPA2. WPA2 adalah penerus untuk memainkan WPA. Salah satu di antara perubahan yang paling signifikan adalah WPA dan WPA2 menggunakan algoritma AES dan CCMP atau Counter Cipher Mode with Blockchaining Message Authentication Code Protocol, yaitu sebagai pengganti dari TKIP. Hal inilah yang membuat WPA2 menjadi protokol paling aman dibandingkan WPA dan WAP. Kemudian manakah yang lebih aman? WAP, WPA, atau WPA2? Sistem WPA2 otomatis lebih aman karena WPA2 merupakan sistem yang telah dioptimasi dari generasi-generasi sebelumnya seperti WAP dan WPA. Dan juga WPA2 menggunakan algoritma AES dan CCMP sehingga WPA2 paling aman. Dan soal nomor 10, berikan ada bantu aplikasi yang dapat digunakan untuk melakukan penyerangan pada jaringan wireless LAN. Ada 3 contohnya, Wireshark, Aircrack, dan Kopeti. Bukan teknik-teknik yang dapat digunakan untuk mengamankan jaringan wireless LAN. Pertama adalah gunakan enkripsi yang kuat. Kedua, ganti password administrator standar. Ketiga, matikan SSID broadcasting. Keempat, matikan AP saat tidak dipakai. Kelima, ubah default SSID. Keenam, memakai MAC filtering. Yang ketujuh, mengisolasi wireless network dari LAN. Yang ke-8, mengontrol signal wireless. Yang ke-9 atau yang terakhir, memancarkan gelombang pada frekuensi yang berbeda. Kemudian soal berikutnya, sebutkan alat bantu atau aplikasi yang dapat digunakan untuk mengamankan jaringan wireless LAN. Ya, ada 5 contoh di sini: TP-Link Tether, DS Router, Wi-Fi Router Master, A Router Admin, Wi-Fi VPS, WPA Tester. Dan rekomendasi pengaman untuk jaringan wireless LAN seperti tadi, yaitu
Pertama, digunakan enkripsi yang kuat. Gunakan atasan WPA yang aman. Periksa akses file Wi-Fi penipu. Kemudian sediakan jaringan terpisah untuk tamu. Sembunyikan nama jaringan Anda. Kemudian gunakan firewall. Aktifkan autentikasi MAC untuk pengguna Anda dan gunakan VPN. Kemudian berikutnya adalah soal yang terakhir, mengapa kejahatan pada bidang IT semakin meningkat dari tahun ke tahun? Mengapa? Akses internet yang tidak terbatas, kurangnya SDM di bidang cyber security dan hukum untuk cyber attack masih kurang. Terutama di negara-negara seperti negara kita, negara Indonesia, yaitu kurangnya edukasi pada masyarakat umum mengenai cyber security, sehingga masyarakat kurang mengapresiasi hukum dalam bidang cyber security. Hal ini menyebabkan banyaknya cybercrime atau kejahatan pada bidang IT. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih telah menonton.